زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم يا أكرم خادما لمن ألوذني سواك عند حلول الحديث الأمين ولا يليق رسول الله جاءك من إذ الكريم تجلى باسم منتمين فإن نفسي لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر بالغفران كاللبنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Dari keempat dari bawah atas 14. Dan waqala yauman al-mahdiru sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu
يخطب أنشد أو تكلم أو تكلم عبس أو أنس أو أشار بيده بيده أو برأسه أو برأسه فقد لغى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولا جمعة له قال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك الجمعة فله عند الله مئة شهيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa dzikr bi hasan lisani bi haqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-qudwa wa rasul wa sunnah al-jasadi wa tawbatan nasur. Qala sayyidina Muslim rahimahullah ta'ala wa adamna bihi wa bi al-qadri wa bi kulli amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antara nikmat sehat, panjang umur dan nikmat mulai untuk dunia akhirat, masih memiliki nikmat iman dan Islam. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita baik yang sudah sedang akan kita lakukan keseluruhannya mendapat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali menjumpai dalam Al-Quran dan ukuran ilmu kita, mudah-mudahan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kemudian para sahabatnya juga dapat bermanfaat. Para umat yang masih dapat mengistiqomah dan pada bermanfaat kita yang ada, pada pengenalan Al-Quran dan telah kita mendapat bersama beliau, sehingga nanti kita akan digiring masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jangan kita orang tua kita, guru-guru kita yang telah berbuat rahmat Allah, dengan sebab kita sekali menurut berkahnya Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa membuka maghfirah sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan dia menjadi orang-orang yang dijenengan. Kita yang masih hidup mudah-mudahan akhir kalam kita dapat menjaga kita ini Muhammad sehingga kita dimatikan daripada husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kalau kita masih tentang hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, yang ngomong, yang berbicara yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ya, jadi dari pelaksanaan sholat Jumat, ya kita ngomong nih sholat Jumat, waktu lagi naik kita ngomong. Apa kata di sini? Di sholat yaumal jum'ati li sahibi, pada teman-teman yang sebelah ngobrol aja. Waktu lagi bicara kita ngobrol aja. Walaupun kisi-kisi pelan-pelan, mau kelas, mau pelan sama juga namanya berbicara ya. Wal imamu yaitu, dan imam sedang berkhutbah. Dia khutbah pada alhamdulillah madu wa nasta'in, kita ngobrol aja. Ya. Mau berhenti enggak hanya bahasa tuh khotib, yang penting kita diam. Ya. Di sini berbicara kita. Wal imamu yang sementara imam lagi sedang berkhutbah. Ansit, diamlah kamu. Al-takallama, atau yang berbicara, ya. Atau ya berbicara. Awamisa, atau bermain-main. Tangannya begini-gini, pakai tangan,
geleng-geleng kepala, apa aja udah. Sementara khotib lagi berkhutbah, jadi nggak boleh, ya. Khotib sedang berkhutbah, al-asyara biyadi, atau menunjuk dengan tangannya, apa aja deh, gerakan-gerakan, kau birasi, atau dengan kepalanya, gimana-gimana. Pakar maka sungguh, ya, maka sungguh ya berkata sia-sia. Jadi perbuatannya itu sia-sia, ya. Waman lahu, dan barang siapa yang sia-sia, pada Jumat adalah maka nggak ada Jumat baginya. Jadi nggak ada disebut dia sholat Jumat. Paham? Paham nggak bahasanya? Khotib lagi berkhutbah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Al-Quran kita ngomong nggak boleh. Atau kita main-main, megang HP, apalagi, ya, orang main bola di bawah HP masih kita soal HP, ya kan? Atau kita geleng-geleng kepala. Katakan ada anak-anak bersenam bersih, nggak boleh juga. Padahal tujuan kita kan bagus, supaya dia yang ngomong, nggak boleh, diam udah. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau masalah khutbah terus dia datang dia sholat sunnah nggak jadi masalah, karena sholat. Jadi dia berkata-kata apa aja deh dikerjain. Maka wala Jumat adalah maka baginya tidak ada Jumat baginya. Jadi seakan-akan dia tidak mendirikan sholat Jumat, ya. Jadi dua khutbah itu menjadi rukun nggak boleh dipisah-pisahin. Sementara mungkin kalau yang khutbahnya ini nggak enak, udah diem aja udah. Mana mau kakak dengar aja udah, ya. Lebih baik Anda tidur ketimbang berkata-kata, ya. Tidur nih, khutbah lagi kelamaan lagi, tidur deh. Mendingan itu ketimbang ngomong, atau ketimbang kita mainin tangan, dapat membatalkan sholat Jumat. Jadi malah Jumat adalah maka baginya tidak ada Jumat. Ya. Kalau tidur boleh, jangan sampai nyender, kalau nyender batal wudhunya, ya. Jadi berwudhu lagi, kalau nggak minum ini, nggak apa-apa. Atau lagi nanti kita siuman, nah, itu yang tidak membuat batal itu, ya. Karena kita kaget, pasti kaget, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nyender batal. Jadi nggak boleh kita sholat Jumat dengan aktivitas lain kecuali maka ada bahasa ansitu wasma'u atiu. Ansitu wasma'u, perhatikan dan diam dengerin. Wasma'u dan dengerin, wa atiu dan taatlah. Ya. Kalau di Jawa Timur pakai itu bahannya apa? Muazzinun di bawah, Abdul Azhar. Sebelum itu ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ya. Tuh, ya. Dengerin. Ya. Rahimakumullah, semoga mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kalian. Jadi tak boleh ada ngomong dalam sholat Jumat, ya. Mendingan udah tidur lah, ya. Dan sebetulnya berkhutbah Jumat itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama. Yang lama adalah sholatnya. Yang lama adalah sholat. Ayatnya panjangan minimal sabihis, Fatihah sabihis. Yang kedua Fatihah al-Fatihah minimal itu. Jadi khutbah tak perlu banyak-banyak, nggak boleh bersama kemari ngomong. Udah judulnya kan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kewasiatkan kepada bahwa diriku dan kalian harus bertakwa kepada Allah. Jadi judulnya tak meningkatkan takwa, udah, ya. Nggak perlu panjang-panjang. Berapa? Khutbah Jumat, lembar, 3 lembar, 4 lembar dibaca habis. Wah, sampai yang dengerin juga kan pada aduh. Apalagi maaf bagi orang yang jam kerja,
ya kan? Jam kerja jam 12 dia keluar, setengah 2 sekolah, jam 1 dia udah masuk, belum makannya, belum ininya kan kita pikirin, gitu ya. Jadi kalau khutbah jangan panjang-panjang. Jadi kalau lagi masuk baju Jumat, sang khotib lagi berbicara, jangan melakukan aktivitas lain, ya. Sampai saja nggak boleh, diam aja udah ya. Paham? Wa sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslu yaumil jumu'ati, mati besar pada hari Jumat itu wajibun, adalah suatu kewajiban, jadi mesti atas tiap-tiap ala kulli muhtalimi, atas tiap orang yang sudah balik, ya. Jadi diharuskan mandi atas orang yang sudah balik, udah akil balik, ya, umur 17 tahun ke atas. Maka meskipun itu sunnah, mandinya diberantakan sangat beliau, ya. Cuman boleh teramin bagi yang berjalan kerja pagi hari, maka tatkala mandi pagi niatin mandi sholat Jumat, ya. Kan nggak mungkin di kantor kita mandi lagi kan? Jadi pas jalan kita udah niat mandi sholat Jumat. Nawaitul ghusla li yaumil jumu'ah sunnatan 'alayya lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li yaumil jumu'ah, aku niat mandi di hari Jumat, sunnatan 'alayya, disunahkan atasku lillahi ta'ala, karena Allah. Ya. Bahasa Indonesia, aku niat mandi sholat Jumat sunnah karena Allah, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak mandi. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man araka Jum'ata, barang siapa yang mengejar sholat Jumat, betapa dipentingkannya sholat Jumat, begitu, ya. Apalagi siap-siap bagi yang udah pensiunan, jalan setengah 12 bersiang lah, ya. Yang penting kita datang sebelum azan. Dan bahkan barang siapa awalan datangnya seakan-akan dia berkorban seekor onta. Tuh, yang enak siapa nih? Yang enak? Yang datang pertama. Yang datang pertama. Siapa yang datang pertama? Tukang gelar tikar. Tukang gelar tikar duluan. Barang siapa datang kedua seakan-akan menyembelih seekor sapi. Barang siapa yang ketiga seakan-akan menyembelih seekor kambing. Barang siapa yang berikutnya ayam. Barang masih berikutnya burung merpati. Barang siapa berikutnya kalau yang belakangan kotor. Ya. Di man adraka Jum'ata, barang siapa yang mengejar sholat Jumat, falahu, maka baginya indallahi, di sisi Allah, ajru mi'ati syahidin, pahala 100 orang yang mati syahid. Masya Allah, pahala seorang yang mati syahid 100 mi'ati syahidin, satu aja udah dari surga. Artinya gini, betapa kita merasa memiliki di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari raya. Di hari raya Jumat itu, ya. Jadi diperintahkan kita banyak-banyak berdoa setelah hal sedekah hari Jumat. Makanya hari Jumat jangan merasa nggak punya duit dulu. Tiap hari Jumat nggak pernah masukin duit di kotak amal. Jangan kita cuma menjadi penonton aja, ya. Bawalah uang minimal Rp2.000, masa nggak bisa sih? 5.000 lah kalau kecil, ya. Amal, jangan sampai itu kotak jalannya kenceng banget. Tahu jalan kenceng? Tinggal mampir-mampir kenceng banget, kita dorong-dorong terus, ya. Beramal lah di hari Jumat, ya. Minimal 5.000 lah bawa, ya. Jadi apa sih uang 5.000 sekarang? Ya. Jadi amal di hari Jumat.
Jadi kalau kita mengumpamakan, mengupayakan di hari Jumat, bagi kita mendapat pahala 100 orang yang mati syahid. Merasa memiliki kita ya. Makanya hari Jumat waktunya picik ya. Padahal 12 jam sama kan sehari 24 jam. Kalau hari lain kayaknya santai, tapi kalau Jumat kalau udah jam 10, aduh kayaknya gimana gitu ya. Berarti imam kita ada di situ ya. Demikian tentang hari sholat Jumat dan hari Jumat yang dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari-hari yang ketujuh itu. Ya. Kita teruskan bab ke masajid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, menerangkan fadilah keutamaan masjid. Masjid jamaah dari masjid. Kalau masjid satu masjid, masjid ya. Bab yang ke-11 menerangkan keutamaan masjid-masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang beriman. Ya. Jadi masjid adalah rumah-rumah bagi orang yang beriman. Makanya dibilang innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan percaya akan datangnya hari kiamat. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan, meramaikan, mengisi adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sama aja. Atau lagi terus mereka beriman di sebelahnya. Wow, berisik. Itu berisik katanya. Padahal ngakuin dia sembahyang, jika ada datang juga, berarti bisa dikategorikan tidak beriman. Ya. Karena yang amru masajidallah man amana billah, bagi orang yang beriman pada Allah. Ya, kalau bukan masalah pagi tapi tidak beriman. Ya. Di al-masjidu baitul kulli mu'min. Masjid itu ialah rumah setiap orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitumur rajula," apabila kamu melihat laki-laki mulazimal masjid, yang membiasakan, melazimkan ke masjid. Ini kalimat masjid adalah mushola juga ya, karena yang namanya mushola hanya ada di Indonesia ya. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei ada mushola. Kalau di Arab nggak ada mushola, masjid semua ya. Jadi mushola sholat, tempat sholat. Masjid kalimat awalnya adalah sajadah, tempat sujud. Sajadah, sujud. Masjid, tempat sujud. Jadi masjid namanya. Jadi apabila kalian melihat seorang laki-laki membiasakan diri ke masjid, fashhadu, maka saksikan baginya bil iman, dengan iman. Jadi kalau udah biasa ke masjid berarti orang itu pasti beriman. Jadi kita istiqamah nafsu kita kepada diri sendiri. Apakah itu sampai kita ke situ? Apakah kita hanya terbelenggu dengan keadaan sehingga membiasakan diri ke masjid atau ke sholat? Jadi bisa kita kategori kita tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai nanti masjid atau mushola hanya tempat transit belaka. Jangan sampai nanti masjid atau mushola hanya tempat transit belaka. Mati emang di semua yang di rumah bahwa ilmu selama ini gitu ya, di masjid mana kalaupun ada yang di lapangan marah waktu kopil itu orang bego yang ngakuin ngapain orang ada masjid sholat di lapangan atau bahkan punya orang mati ya.
Jadi jangan sampai menjadi mushola atau masjid tempat transit belaka. Seolah-olah bahasa ini biarin sampai adanya semua. Sampai ala gimana masuk masjid, masuk ke mushola, mati masih mau mushola. Ya, mulai sholat di mana nih? Di mushola mana kan gitu kan? Sampai tentang orang Batak pas dibawa masuk mushola, kalau mau mutar kalau bisa masuk, kenapa? Dia nggak mau. Oh ini nggak mau datang ke mushola, ya Allah, subhanallah, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya biasa yang ke masjid, dia biasa yang ke mushola. Ya. Jadi fashhadu, maka saksikanlah orang yang biasa melazimkan kakinya melangkah ke masjid atau mushola, lahu bil iman, baginya memiliki iman, tanda dengan iman. Ya. Rawahu Ibnu Nu'aim an Sulaiman bi isnadin dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamin dunya bil masjid, barang siapa yang berbicara, ya, berbicara dengan bicaraan dunia, perkara dunia, fil masjid, di dalam masjid. Jadi di masjid ngomongin urusan dunia gitu maksudnya. Ya, man takallama bi kalamin dunya bil masjid, barang siapa yang berkata-kata dengan perkataan dunia dalam masjid, ahbatallahu ta'ala amalu arba'ina sana. Allah menghancurkan, Allah Ta'ala akan amalnya selama 40 tahun. Ya. Tidak boleh kita berbicara masalah lain di dalam masjid, kecuali ittaqillah, takwa kepada Allah. Transaksi rumah di dalam sholat boleh nggak ke situ? Tidak boleh gitu. Jangan, bukan tempatnya, bukan tempatnya. Sekali lagi, man takallama bi kalamin dunya fil masjid, barang siapa yang berkata-kata dengan perkataan dunia di dalam masjid, ahbatallahu ta'ala, Allah menghancurkan, Allah membatalkan amaluhu, amalnya arba'ina sana, 40 tahun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masajid. Sesungguhnya malaikat, ya, karena merasakan jijik, yatakarrahuna, merasakan jijik, ya, minal mutakallimin, dari orang-orang yang berbicara fil masajid, dalam masjid, bi kalamil lagwi, dengan pembicaraan yang sia-sia, waljur, dan yang menyimpang, ya, yang menyimpang dari kebenaran. Jadi malaikat merasa jijik bagi siapapun yang dalam masjid berbicara yang sia-sia, yang tidak mengandung hikmah. Ya, jijik, malaikat jijik gimana? Nggak demen banget berarti ya. Kalau udah masuk dalam masjid, mushola, ngomong yang bagus, ya, yang sampai yang tidak membawa hikmah, ya. Makanya kalau dulu tuh saya masih muda nih, kalau sholat maghrib, dulu kan pengajian jarang. Kalau anak-anak pasti asal dulu ngajinya ke maghrib, katakan 3 kali. Jadi kalau harus maghrib, sholat harus maghrib, habis jika panjang seperti ke sini, maka orang-orang yang pulang duduk, ya ngomongin bapak segala macam, ngomongin
yang nggak duka kan anak-anak dikumpulin misalnya, lalu sambil bercanda bahasan sampai waktu isya. Jadi musola nggak sepi dari maghrib sampai waktu isya, tidak ada orang. Pas azan makin bertambah. Kalau dulu besar, paling 2 orang kadang-kadang kosong. Azan, ya dia lagi yang datang. Jamaahnya dia lagi yang udah biasa. Ya. Makanya kan saya bilang, andai kan orang-orang yang demen di masjid atau di musola meninggal, belum tentu ada penggantinya setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Kita nih, karena Haji Abdul Rahim meninggal, belum tentu ada penggantinya. Yang demen kemas musola. Kalau Ustaz meninggal, lama mana yang menggantinya? Ukuran jamaah gitu. Ya lagi, tiap kali ada sejadah meninggal, belum tentu ada penggantinya. Kayak apa coba? Apalagi seorang Ustaz meninggal. Kalau artis meninggal 1 tunggu 1000, betul? Itu orang alim belum tentu. Ya. Makanya kita ini yang keluarga mesti menekankan berjamaah. Punya anak-anak muda suruh jamaah. Ya. Karena anak muda udah jarang di jamaah. Kalau dulu yang azan mah anak-anak muda mulu. Ya. Dulu saya masih kecil, maghrib isya subuh nanti masih sehari ada azannya. Karena bergantian dengan anak muda lain azan. Orang tua melihatnya itu kalau nggak ada anak-anak lagi punya anak-anak, tak akan orang tua. Tapi jarang orang tua sekarang yang punya azan. Allahu Akbar, enak. Habis nggak ada lagi yang main. Dulu anak muda biasa. Bukan main. Makanya semakin kita tahu sedunia, maka semakin mendekati akan kiamat. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarul biqahi aswaquha, seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Jadi pasar ada tempat paling buruk. Pasar tempat paling buruk. Kenapa? Macam-macam. Ada yang ngomong, ada yang ngomong gimana, macam-macam kan? Ada tempat, kita beli besar nih, berapa 5.000? 4.000 dong. Tapi aja ada yang 5.000 saya pengen jual. Padahal belum ada yang nawar. Bohong kan? Di sana dari mana ya? Kan ada imbangan beli 50-an, kita lebih mantan itunya, walaupun kasih berapa dikit. Kalau 100 sudah kan udah ada seperempat. Itu apa namanya? Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi ketimbangan. Makanya tempat paling jelek adalah pasar. Makanya kalau mau masuk pasar ada doanya gitu kan? Pasar kok berdoa kalau masuk pasar. Ya, berdoa kalau masuk pasar. Insyaallah. Berdoa. Jangan sampai kita nanti penyakit pasar yang jiwa kita. Maka kalau pribadi riwayat dikatakan kalau masuk pasar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kayak masuk WC. Karena tempat paling busuk, paling buruk, paling jelek pasar. Yang dilarangin sukatan, meteran, segala macam banyak di situ. Ya.
Ini syarrul biqa'i aswaquha. Seburuk-buruk tempat ialah pasarnya. Wa khairul biqa', dan sebaik-baik tempat itu ialah masajiduha, masjid-masjidnya. Makanya masjid itu adalah memasuk Allah maftahi abwaab rahmati. Memasuk ke musola bacanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masjid kan, musola kan. Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah padaku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Tuh, nggak sempat nggak baca gitu ya? Biasain baca. Allahumma ftahli, Allahumma ftahli. Coba. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu doang kok. Ya, biasain gini deh. Ya Allah bukan bagiku pintu-pintu rahmatmu tuh. Karena tempat yang paling bagus masjid. Ya. Wa khairul biqa'i masajiduha. Ya. Kalau keluar lagi ngapain bacanya? Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ayo, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Masjid, musola, masuk baca itu, baru baca itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, keluarnya Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Baca. Jadi ya Allah tekan pada keutamaannya, keutamaan dari macam-macam keutamaan. Yang namanya keutamaan ada kelebihan, ya kan? Kelebihan yang prosesnya akan menyenangkan bagi seorang hamba apabila meraihnya. Itu keutamaan namanya. Ya, baca itu. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim an Jubair dan Jubair bin Mut'im. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid," apabila masuk ya salah seorang dari kamu ke masjid. Apabila kita masuk ke masjid nih, ya, fala yajlis, maka jangan kita duduk, ya. Gak boleh duduk dulu. Hatta yusalli raka'ataini, sehingga kita bersolat 2 rakaat. Ya. Ini si sunnah. Kita masuk masjid, ya. Sebaiknya jangan langsung duduk. Diperintah untuk sholat 2 rakaat. Kalau masjid, usolli tahiyatal masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Oh belum wudu kita, wudu dulu. Habis wudu masuk ke masjid, sholat asar maghrib, langsung sholat sunat wudu. Ya. Apabila seorang masuk di antara kalian salah seorang ke masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu. Hatta yusolli raka'ataini, sehingga kita sholat 2 rakaat. Ya. Hujan datang nih, hujan datang. Tidak ada tempat teduh, melainkan masuk musola. Duduk di musola, dapat pahala nggak? Kagak, karena hujan. Lantaran hujan yang masuk. Tapi kebetulan hujan dimasuk musola, diambil wudhu, hujan dia sholat 2 rakaat, dapat pahala nggak? Jadi itu namanya duduknya duduk ibadah, teduhnya teduh ibadah. Kalau teduhnya karena